Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan komplimentasi kepada Allah yang selalu memberikan kepada kita kesempatan, ruang, dan waktu untuk terus mengaji, mengakuisisi nilai-nilai ilahiyah yang ada di kitabullah ini. Terakhir kita sudah membahas tentang jasad. Begitu terjebaknya manusia dengan hal-hal yang bersifat jasadiah, sehingga tidak sedikit orang yang menuhankan produk-produk jasadiah itu. Siapa pionir atau pencetus produk-produk jasadiah yang akhirnya dituhankan? Ya, ayat selanjutnya akan menjelaskan itu ya. Di surat Toha ayat 95 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbuka ya Samiri. Musa berkata, ma khutbuka, apa sebenarnya khutbahmu? Nah, jadi Samiri juga jago berkhutbah ya. Khutbah itu adalah makna lain dari ajaran. Apa ajaran yang kau sampaikan, Samiri? Begitulah kira-kira. Apa yang kau ajarkan? Ya. Atau khutbah juga bisa bermakna provokasi. Ya. Makanya dalam khutbah kan nadanya juga berbeda ya. Jadi plot dasarnya jadi ajaran. Plot dasar itu jadi ajaran yang bisa memprovokasi ajaran sebenarnya. Ajaran yang memprovokasi ajaran yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini Nabi Musa heran, padahal umat ini sebelumnya dititipkan Musa kepada Nabi Harun. Ketika Nabi Musa melakukan khawat selama 40 hari itu kan di Bukit Tursina. Ternyata Nabi Musa kalah retorikanya dengan Nabi Harun kalah retorikanya dengan Samiri. Di 96-nya dijawab. Qala basurtu bimalam yab suruwih fak qobatu qobdah min atharir rasul fanabatatuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Apa yang dikhutbahkan itu berasal dari potensi basornya. Yang dikhutbahkan oleh Samiri itu berasal dari potensi basornya.
yang lebih potensial ketimbang basor orang lain. Jadi Samiri ini punya basor yang lebih potensial ketimbang basor orang lain. Basor yang subjektif memang potensial, tapi negatif. Basor itu apa ya? Ini sudah sering kali saya jelaskan. Basor itu kemampuan melihat sesuatu, tapi bukan secara empiris. Gitu. Ya. Bukan secara empiris, tapi secara batiniah. Basor itu beda dengan ayun. Kalau ayun melihat secara empiris. Terus ada lagi kata aro. Aro juga melihat, tapi tidak juga melihat berdasarkan indikator. Nah, jadi banyak kata melihat di Al-Quran yang semuanya berbeda. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Disitulah kita butuhnya kompilasi data itu. Aro juga melihat, basor juga melihat, ayun juga melihat, tapi melihatnya berbeda. Ya, seperti yang saya jelaskan barusan. Gitu. Istilah kita pernah kita bahas dulu ya, Suryakanta ya. Basor yang subjektif. Ya, ajaran ini diolahnya. Diolahnya, faqobatu, diolahnya. Ya, yang digenggam diambil dari athar Rasul, dari sunnah Rasul. Tapi subjektif, karena tidak disebutkan sunnah Rasul yang mana. Itu. Mengolah ajaran dari ajaran lagi, dari bahan dasar ajaran gitu. Dan itu sudah menjadi behavior umat saat ini. Nah, Qurannya satu, tapi tafsirnya segerombak. Kenapa? Karena mengolahnya pakai pandangan sendiri, bukan berdasarkan lafaz. Ya, tidak berdasarkan kodifikasi, tidak berdasarkan klasifikasi, tidak berdasarkan kompilasi data, tidak berdasarkan perbatin, tidak berdasarkan teks dan konteks. Nah, gitu. Itu makanya banyak tafsir Quran yang berbeda-beda. Karena pakai basor, pakai pandangan sendiri. Gitu. Tidak berdasarkan yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang kita terlalu memaksakan pikiran kita untuk menerjemahkan Quran ini. Harusnya biarkan Quran ini yang mempengaruhi pikiran kita. Bukan pikiran kita yang mempengaruhi Al-Quran. Ini yang sedang saya lakukan saat ini. Itulah yang terjadi pada diriku. Sebagai sawalahku, kata Samiri. Jadi sawalah ini nampak. Ya, kelihatan sekali ini adalah kerja otak. Kerja otak yang mengerjai nafs. Nah, ada kerjasama, ada joint venture antara nafs dengan otak yang menghasilkan sebuah khutbah, sebuah ceramah, memodifikasi ajaran yang diambil berdasarkan sunnah, begitu. Tapi dimodifikasi sendiri agar menjadi produk yang komersial,
Jadi produk yang komersial. Begitu. Zaman kini banget itu ya. Ya. Kalau Samiri bisa, tentu semua orang juga bisa begitu. Memang begitu. Memang sekarang lebih banyak Samiri ketimbang ulama-ulama kita buah. Ketimbang penyandang risalah. Sekarang semua bercakap tentang agama. Begini, begitu, begini, begitu. Sementara ilmunya nggak ada. Masalahnya Samiri itu pintar, retorikanya bagus, walau dari sawalah sudah kita bahas ya waktu itu. Orator, provokator, ujung-ujungnya kotor. Secara BI itulah dia. Berarti itu juga ada pada diri kita. Kita punya niat melahirkan basor, tapi dikerjai otak. Jadi sawalah. Kita punya nafs yang diakui. Kita punya nafs yang diakui Allah, yang dihormati Allah. Kau minta diakui lagi. Nggak perlu minta diakui lagi, karena nafs kita ini sudah diakui oleh Allah. Jadi nggak perlu menonjol-nonjolkan diri, nggak perlu cari sensasi, nggak perlu cari popularitas. Di ayat 97 akhirnya Samiri diusir, ya, secara fisik bisa dibuang ya. Kalau secara nasihat, buanglah pemikiran seperti itu. Tapi dalam kasus Samiri ini secara sejarah dia memang diusir oleh Nabi Musa secara fisik. Samiri ini saudara Nabi Musa dan masih jemaah juga, masih umatnya Nabi Musa. Secara hukum dia bisa diusir karena merusak jemaah. Usirlah pemikiran macam begitu. Pikiran seperti itu harus diusir. Yang diungkap untuk menyentuh orang. Jangan mengungkap sesuatu yang sawalah dengan maksud untuk menyentuh orang. Sekarang kan banyak sekali itu kan kata-kata indah tapi menyesatkan. Banyak sekali itu orang yang membuat kata-kata gaya Samiri sekarang kan. Wah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Terus kalau semua diserahkan sama Allah, kerja kita apa? Sedangkan Allah menyuruh kita di dunia ini kan untuk bekerja, bukan untuk menyerahkan. Apa yang harus diserahkan? Nah, banyak sekali kata-kata indah yang menyesatkan gaya Samiri itu. Jadi orang yang buat salah dengan omongannya bisa diusir dari jemaah. Ada ilah yang sudah teriktikaf, ada syirik dalam diri, tak puas dirinya, jadilah seperti ini. Jadilah seperti ini. Buat kita siapapun yang tarbiyah, tidak ikut berdasarkan sistem yang sudah pernah saya sampaikan itu, berarti versinya ya berpeluang untuk menjadi Samiri. Ya, banyak sekali Samiri di negeri kita ini. Ayatnya apa, penjelasannya kemana gitu kan. Dia jelasin A, ayatnya pakai B. Dia jelasin B, ayatnya pakai C. Nggak nyambung. Ya. Tapi retorikanya bagus.
retorikanya bagus, bisa ngelucu, disukai banyak yang jemaah. Gitu. Banyak pengikutnya. Sambil ini banyak pengikutnya. Ada tandingan, entah pada siapa, bisa pada Nabi Musa, terjadi kompetisi. Capek sudah mendengar, ya kan? Kalau ikut Musa terus mati ikut Musa, dia akan kapan kesempatan Samiri bisa tampil, kan begitu. Nah, jadi orang yang kepengen tampil. Jadi banyak etika dan aturan yang bisa kita ambil di sini. Secara terminologi, Samiri artinya ajaran gelap, samar ya, ajaran gelap. Ngomong di belakang, ya. Di tengah-tengah pelajaran masuk, ya. Dia masukkan lagi ajaran. Begitulah. Jadi standar kebenaran sebuah ajaran itu ya bisalah Allah, bukan pemikiran. Jadi jangan paksakan pikiran kita ini untuk memahami Quran, tapi biarkanlah Quran itu yang mempengaruhi pikiran kita. Sehingga apapun yang muncul dari Quran yang nantinya akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga itulah yang akan menjadi ajaran yang sebenarnya. Karena pikiran kita dipengaruhi dari risalah ini. Nah, jadi adanya dimensi sawalah pada nafsu, bukan karena basor yang salah, bukan sunnah yang salah, tapi lebih disebabkan kompetisi menyalahi etika atau kompetisi sebab ingin diakui. Ini kan yang membuat banyak umat, banyak ulama, banyak tokoh yang berantem sampai sekarang. Karena berebut ingin diakui. Mereka ingin berada dalam ring pengakuan. Ya. Sehingga mereka berantem dalam ring pengakuan itu, siapa yang menang dialah yang diakui. Ya, umat akhirnya menjadi bingung. Kata ulama A begini, kata ulama B begini. Oh, ini mana yang betul, berantem. Jadi seharusnya jangan ada kompetisi di antara orang yang berilmu. Harusnya sesama orang berilmu berkolaborasi untuk menciptakan umat yang bernuansa Quran. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.